Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan tematik 3 mengenal benda di sekitarku. Subtema 1 aneka benda di sekitarku dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran pada hari ini kelanjutan pada materi-materi yang terdahulu tentang benda. Pada hari ini kita akan mempelajari benda yang terbuat dari plastik. Benda yang terbuat dari plastik di rumah kalian tentu banyak benda, kan? Nah, ada benda yang terbuat dari plastik. Tentunya banyak sekali alat yang terbuat dari plastik. Ini contoh, ini ada ember, ada atau gayung bahasa kita ya. Ada lokan untuk mandi, ada sukan, ada payung. Banyak lagi contoh-contoh yang terbuat dari plastik. Bapak hanya membuatkan contoh sebagian daripada contoh yang ada ini. Nah, kalian sudah tahu yang namanya plastik banyak ya. Yuk. Saat ini sangat banyak benda-benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Itulah sebabnya plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi plastik itu juga dapat menimbulkan masalah. Artinya di samping ada manfaatnya tentu ada mudaratnya, ada akibatnya. Plastik sangat sulit terurai secara alami, perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Artinya plastik itu lama sekali hancurnya. Kalau ditaruh di dalam tanah saja sekian tahun tergantung dari plastik itu sendiri. Sebagaimana kita lihat pada halaman berikutnya. Nama benda dan waktu yang diperlukan terurai secara alami. Nama benda, ada tisu toilet untuk orang buang air kecil, ada tisunya. Itu kalau ditaruh di tanah saja itu 2-4 minggu baru hancur atau terurai. Kulit ini tadinya ya, ini kulit biru dan pisang sayur ini sekitar 2-3 minggu baru ia terurai hancur. Ya, kertas koran sekitar 6 minggu baru dia hancur kalau kita ditaruh saja. Kemudian ada karton susu atau kotak susu, jus misalnya. Ini selama 3 bulan kalau tidak kita taruh di tanah saja. Nah, kemudian potong rokok ini lama sekali 1-5 tahun baru dia hancur. Yang hancur kalau kita injak-injak itu hancur kan. Ini kita taruh habis hisap, ada yang hisap rokok dibuangnya, itu dia tidak akan hancur dan tidak akan terurai. Kantung plastik. Wah, ini kantung plastik ini sampai 10-20 tahun baru dia hancur. Baru dia terurai menjadi tanah. Kemudian ada namanya benang nilon. Nah, benang nilon untuk pancing biasanya itu lama sekali, dia tidak akan hancur sekitar 30-40 tahun. Ini berdasarkan hasil penelitian. Kulit apa? Ini kulit binatang, di sapi. Nah, jadi jelas kulit 50 tahun baru hancur dia. Kemudian sol sepatu karet, ada untuk telapak kaki karet, ya, sepatu karet itu kita simpan, itu ditaruh saja, dibuang saja ke tempat-tempat saja, itu tidak akan terurai, itu kurang lebih 50-80 tahun lamanya. Nah, kita lanjut. Plastik bungkusan deterjen. Nah, ini plastik ada namanya rinso, ada yang namanya, yang jelas untuk bungkusan-bungkusan yang untuk cuci. Ini lamanya kurang lebih 50-80 tahun baru hancur, baru terurai dia. Kalau tidak ada diganggu-ganggu, kalau dibakar ya bisa hancur. Ini tidak diganggu. Kaleng minuman aluminium.
habis minum dibuang. Itu lama sekali, 80 tahun sampai 100 tahun lamanya baru dia terurai. Diaper atau pempes untuk bayi. Ini lama sekali, 450 tahun baru dia akan hancur terurai jadi tanah. Kalau dia tidak ada diganggu-ganggu. Botol minuman plastik 450 tahun lamanya. Botol kaca 1 juta tahun. Teropom atau kotak nasi yang dari ini, ada bungkus nasi biasa ini tidak dapat terurai. Nah, dengan catatan kesemuanya ini kalau plastik diusahakan untuk dibakar. Kalau dia masukkan ke dalam tanah saja dia tidak akan hancur kecuali dibakar. Nah, di tempat dibuang di tempat sampahnya kemudian dibakar. Dari keterangan di atas jelas jumlah sampah plastik harus dikurangi. Sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara. Reduksi atau mengurangi penggunaan plastik. Jangan terlalu banyak menggunakan plastik. Bawa kalau ke supermarket biasanya bawa tempat tersendiri. Nah, nanti atau dari supermarket plastiknya dikumpulkan dibakar. Yang kedua, reduksi adalah pemanfaat kembali sampah plastik. Ada plastik yang bisa dimanfaat. Contohnya adalah botol aqua, itu bisa untuk dijadikan tempat pot. Dan ini juga bisa dijadikan dimanfaat lagi untuk apa saja yang bisa digunakan. Resili adalah mendaur ulang kembali sampah plastik. Ini ada dimasukkan ini pemulung yang mengumpulkan sampah-sampah ini. Sampah dari plastik ini ada yang pembelinya itu didaur ulang kembali sehingga menjadi bisa dimanfaatkan. Nah, dari kesimpulan materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan plastik, yang pertama, banyak benda yang terbuat dari plastik, contohnya ember, gelas, gayung. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama, bahkan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Yang kedua, plastik sangat sulit terurai secara alami sehingga dapat mencemari lingkungan. Ini jangan buang sampah sembarangan terutama plastik. Yang ketiga, sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara. Reduksi dengan mengurangi menggunakan plastik, reduksi dengan memanfaatkan plastik tadi. Yang ketiga ada resili mendaur ulang kembali sampah plastik. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa kita kurang lebih 1 bulan lagi kita akan melaksanakan ulangan semester pertama. Baca dan pelajari di rumah lebih teliti lagi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.